Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi farada siyama wasilatan littaqwa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha
wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat sekaligus ibadah puasa Ramadan di minggu yang pertama ini di tahun 1445 Hijriah. Salawat beserta salam semoga Allah tetap curah limpahkan kepada junjunan kita Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sekali lagi kita patut ucapkan alhamdulillah karena kita masih diberikan usia, diberikan waktu dan kesempatan memasuki Ramadan 1445 Hijriah, yaitu tahun ini. Dan pada saat saum inilah, pada saat ibadah puasa di bulan Ramadan inilah, kita bisa mendapatkan salah satu kebahagiaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda iftarihi, bahagia ketika dia berbuka puasa dari pagi, siang, sore sampai menjelang maghrib, ditunggu, diharap-harap, apalagi anak-anak yang baru belajar puasa itu sangat senang ketika masuki bulan puasa, ketika memasuki berbuka puasa. Itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi manusia yang berpuasa. Satu lagi, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Inilah kebahagiaan yang hakiki yang insya Allah mudah-mudahan kita dapat bertemu kelak dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di saat puasa inilah kita dapat merasakan betapa berharganya setetes ataupun segelas air putih, yang mana ketika di luar bulan puasa Ramadan atau di luar bulan puasa, di luar puasa, kita menganggap air putih itu sepele, menganggap minuman yang segelas itu sepele. Padahal ketika kita berpuasa itu terasa betapa berharganya air putih tersebut. Apalagi makanan-makanan yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, menunjukkan bahwa betapa lemahnya kita sebagai manusia karena masih ketergantungan dengan makanan dan minuman. Allah yang Maha Kuat, sementara kita yang lemah ini ketika dikurangi makannya hanya melemah badan kita. Apalagi harus meninggalkan makan sampai kita meninggal dunia. Itu menunjukkan betapa lemahnya kita dan Allah betapa kuatnya. Allah Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat. Hadirin rahimakumullah, Ramadan sering diartikan dengan pembakaran. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan itu kita ditempa, dibakar dengan ibadah-ibadah kita. Ditempa, dibakar dengan ibadah saum kita. Ditempa dengan ibadah zikir kita, sholat kita, tarawih berjamaah kita, baca Quran, tadarus kita. Itulah Ramadan, dibakar. Sehingga ketika sudah selesai melaksanakan ibadah saum Ramadan, akhirnya di ujungnya harapannya kita kembali ke fitrah, yaitu Idul Fitri, kembali ke fitrah sebagaimana bayi yang dilahirkan. Itu biasa disebut dengan pengertian Ramadan dengan pembakaran. Ada juga yang menyambut Ramadan ini dengan ucapan marhaban syahrut tatahhur, marhaban syahrul mutahhir. Selamat datang bulan yang mensucikan. Selamat datang bulan yang untuk membersihkan diri.
Karena di bulan inilah kita dibersihkan dengan amalan-amalan kita, dengan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian dan ungkapan terhadap Ramadan tersebut tentu sangat beralasan, dan ini sesuai dengan keistimewaan, kemuliaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam beberapa hadisnya mengenai Ramadan. Yang pertama, bahwa puasa Ramadan itu bisa menebus dosa-dosa yang telah lewat, dengan syarat puasanya dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, wahtisaban, dan semata-mata mengharap karena Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dengan redaksi yang hampir sama, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang beribadah menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharap semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Dengan redaksi yang sama, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, terkait dengan keistimewaan bulan Ramadan, puasa Ramadan adalah sebagai penebus dosa hingga datangnya bulan Ramadan berikutnya. Nabi bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kabair." Yang artinya, jarak antara sholat 5 waktu, sholat Jumat dengan sholat Jumat berikutnya, puasa Ramadan dengan puasa Ramadan berikutnya, merupakan penebus dosa-dosa yang ada di antaranya apabila tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Jadi antara sholat dengan sholat yang lainnya, sholat zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, di antaranya kita melakukan dosa, maka perbuatan sholat tadi itulah sebagai penebus dosa kita. Dari Jumat ke Jumat, Jumat ini ke Jumat depan, Jumat yang lalu ke Jumat ini, kita melakukan dosa, maka Jumat itulah sebagai penebus dosa-dosa kita. Dengan catatan tidak melakukan dosa besar. Idza jtanabal kabair, dengan catatan dia tidak melakukan dosa-dosa yang sangat besar. Begitu pula dengan puasa Ramadan. Ramadan tahun lalu ketemu lagi tahun 1445 Hijriah tahun ini. Selama atau di antara 1444 Hijriah sampai 1445 Hijriah kita melakukan dosa, maka puasa Ramadan itu bisa menjadi penebus untuk dosa-dosa di antaranya tersebut. Kemudian satu lagi, yang keempat, terkait dengan keistimewaan di bulan Ramadan adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan maka doanya mustajab. Salasu da'watin mustajabatin da'watus shaim wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. 3 macam doa yang mustajab. Yang pertama yaitu da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Yang keduanya wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang dalam perjalanan. Dan yang terakhir adalah doanya orang yang terzalimi. Di dalam hadis lain dinyatakan tidak tertolak doa dari 3 orang. Yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga adalah orang yang teraniaya. Jadi dalam orang yang puasa ini termasuk kategori doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak tertolak. Hadirin rahimakumullah, dengan keutamaan, dengan keistimewaan ibadah saum Ramadan sebagaimana telah diuraikan di atas tadi, maka diharapkan akan muncul pribadi-pribadi, akan muncul generasi-generasi mukmin yang tangguh, yang kuat, yang ketakwaannya meningkat di setiap saat.
Hal ini sebagaimana diharapkan oleh Allah di dalam firman terkait dengan kewajiban puasa Ramadan, yaitu mencetak generasi-generasi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Syekh Rashid Ridho di dalam tafsir Al-Manar jilid 2 halaman 147 menyatakan bahwa inna ta'thirahu fi tarbiyatin nafsi wa taqwiyatil iman yaj'alu sahibahu malikan li nafsih yusarrifuha hasba syar'i la hasba syahwah. Yang artinya bahwa kesan dan dampak saum itu mengakar dalam pembinaan pribadi menjadi lebih halus dan menguatnya keimanan dan mengokohnya keimanan, sehingga dirinya selalu mengatur hidupnya sesuai syariat Allah, bukan sesuai dengan syahwat ataupun nafsunya sendiri. Saum Ramadan mendidik dan menempa kita agar menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, sebab di dalam Islam mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Sebagaimana Nabi bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Akhrajahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Meskipun demikian, masing-masing tentu ada kebaikannya. Bersemangatlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa lemah. Kalau tertimpa sesuatu ataupun musibah, janganlah kamu mengucapkan, seandainya aku berbuat begini dan begitu. Tetapi katakanlah, apa yang telah ditentukan Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Karena apa? Karena kata seandainya, kata jika, kata apabila itu akan memberikan jalan kepada syaitan. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis tadi ada beberapa pelajaran yang patut kita renungi bersama. Yang pertama, di dalam hadis tersebut al-qawiyyu di dalam hadis tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kekuatan fisik semata. Bukan hanya kuat badan saja, melainkan mencakup seluruh kekuatan. Kekuatan badan, kekuatan jiwa kita, kekuatan ilmu kita, kekuatan ekonomi kita, dan yang paling penting adalah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mukmin yang kuat imannya, mukmin yang kuat akidahnya, kuat ilmunya, kuat badannya, kuat ekonominya, dan kuat segala sesuatu yang baik dan positif, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mukmin yang lemah. Meskipun pada diri setiap muslim, setiap mukmin itu ada sisi kebaikannya. Yang kedua, di dalam hadis tersebut terdapat motivasi bagi kita umat mukmin, umat Islam, umat yang beriman kepada Allah, yaitu kalimat ihris. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat. Sebaliknya, jangan lakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu sisi kebaikan orang Islam itu adalah dia dapat meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat, pekerjaan-pekerjaan yang tidak berfaedah. Selanjutnya kalimat di dalam hadis tersebut adalah wasta'in billah, mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk Allah atau kepada siapapun penyebab terjadinya sesuatu, atau juga kepada seseorang yang lain. Cukuplah Allah sebagai penolong kita, cukuplah Allah yang menyelesaikan urusan-urusan kita. Wa kafa billahi wakila. Selanjutnya, di
Di dalam hadis tersebut disampaikan wala ta'jiz. Janganlah kalian merasa lemah, jangan kalian merasa optimis. Sebaliknya juga tetap beroptimis melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diartikan juga kalimat la ta'jiz tadi adalah la tuksir wala tufarrid. Jangan berlebihan dan juga jangan terlalu minimalis, jangan terlalu kekurangan. Posisikan di tengah-tengah atau dengan ajaran wasatiyah atau tawazun, di tengah-tengah. Terakhir yang dari hadis tersebut yang kita dapat pelajari adalah ketika kita tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang menyakitkan atau apapun itu, jangan katakan seandainya aku berbuat begini dan begitu, tetapi katakanlah qadarullah, Allah, apa yang telah ditentukan oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Karena kata seandainya, kata-kata jika, kata-kata apabila itu akan membukakan angan-angan setan, membukakan angan-angan was-was dan bisikan setan. Nauzubillahi min zalik. Hadirin rahimakumullah, terakhir sebagai penutup, kita berharap di bulan puasa Ramadan 1445 Hijriah tahun ini kita dapat mencapai derajat mukmin yang tangguh sebagaimana diharapkan oleh Rasulullah SAW tadi di dalam hadisnya, dan kita termasuk golongan yang Rabbaniyan, bukan golongan Ramadhaniyan. Kita menghamba kepada Allah, kita beramal soleh, kita berzikir, bertadarus Quran, berpuasa, bersedekah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Kita berjamaah itu bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang waktu. Kalau kita hanya selesai di bulan Ramadan, sementara di bulan lainnya kita tinggalkan, maka termasuk golongan Ramadhaniyan yang hanya melakukan perbuatan baik itu hanya di bulan Ramadan semata. Sementara di bulan lain kita tinggalkan. Maka kita berharap kepada Allah, kita termasuk golongan Rabbaniyan yang senantiasa menghamba kepada Allah di seluruh bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia. Alhamdulillahilladzi faradhasyama wasilatan littaqwa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aizzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidina fi Palestin.
Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir yahuda wal israila wa syattit syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ansur alal mujahidin a'dana wa a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.